Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi untuk sesi keduanya, Ibu Bapak. Dipastikan semuanya di tempat duduk yang awal ya. Nanti khawatirnya ada yang nyari tempat duduknya, ditempatin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua dari acara pemberdayaan ekonomi umat di mana Al-Hilal berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Coblong. Maka dari itu mari kita sama-sama buka sesi kedua ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi juga kita sudah mengikuti materi pertama yang disampaikan oleh Bapak Hendra Setiawan terkait pengelolaan keuangan dan bisnis. Dan saat ini kita memasuki materi kedua yang tentunya tidak kalah menarik dan juga insya Allah ilmunya nanti lebih luas lagi ya, yang akan dibawakan oleh Kang Isep Pauji bersama Ibu Tina dalam tema strategi peningkatan penghasilan keluarga dengan wirausaha. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Nama Isep Pauji Eshum MBA. Pendidikan School of Business and Management ITB. Kemudian beliau lulusan dari Universitas Pajajaran. Pengalaman bekerja di Safira Corporation, Balatkop Jabar, Pesantren Al-Hilal, dan beliau juga Asosiasi Business Development Service Indonesia Jawa Barat. Alamat Gang Haji Salam nomor 16 RT 2 RW 4 Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Dan alhamdulillah pemateri kedua sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sambut saja Kang Isep Pauji dan Ibu Tina dengan tepuk tangan. Oke, silakan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan Kang Isep dan Bu Tina. Bu Tina ini merupakan pengusaha catering dan frozen food homemade di Cibiru. Boleh tepuk tangan? Oke, insyaallah kita akan sama-sama mengikuti materi kedua dengan tema strategi meningkatkan penghasilan keluarga dengan wirausaha. Oke, boleh langsung saja ya. Kata Kang Isep ini lebih ke talkshow katanya ya. Sharing session boleh. Gimana? Aman? Insyaallah. Oke, sebelumnya saya serahkan dulu ke Kang Isep dan Bu Tina, kami silahkan. Cek, oke. Saya berdiri aja ya, izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna ibu-ibu sareng bapak-bapak sadayana? Alhamdulillah, luar biasa. Aya deui nu kirang hiji deui naon cobi. Yes gitu. Kalau di Al-Hilal mah aya yesan 3 kali ibunya. Cok sakali deui. Kumaha kabarna ibu-ibu sadayana bapak-bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ah, gitu kan. Ajib. Nah, mantap. Kan kalau gitu semangat ya. Ini soalnya jam-jam rawan leres teh. Tos makan mah biasana ngantuk bobo ya. Kita nanti ada ice breaking, boleh nggak Teh Eci? Boleh ya. Oke, sebenarnya ini kita sharing-sharing aja ya Bu ya di sini. Saya sama Bu Tina mungkin di sini untuk apa ya? Berbagi cerita aja pengalaman. Sebenarnya bukan lebih kepada pematerian ya Teh Eci ya. Dan ibu-ibu, bapak-bapak sadayana. Insya Allah penginten di sini saya akan sharing ya tentang program kolaborasi ini dari KUA dan pemberdayaan ekonomi umat, strategi meningkatkan penghasilan keluarga dengan wirausaha. Boleh next? Oke, ini kita bicara masalah pertama, kenapa memilih wirausaha. Kedua, 5 strategi meningkatkan penghasilan keluarga dengan wirausaha. Kemudian contoh ide peluang usaha bisnis, skala rumah tangga, dan yang terakhir simpulan. Oke, langsung ke konten yang pertama. Sebelum lihat di sini nih, jangan lihat dulu. Kenapa memilih wirausaha? Dengan ibu siapa? Ibu Sri. Kenapa Bu? Ada mic ya? Boleh ya? Boleh ya Bu Tina ya? Kenapa Bu memilih wirausaha? Milih usaha untuk membantu perekonomian keluarga. Oke, mantap. Terus? Yang kedua adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena tidak ada uang, percaya diri juga hilang. Ah, mantap. Dengan ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri, tepuk tangan buat Bu Sri. Keren ya.
untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan menambah percaya diri. Ini jawabannya bagus banget nih. Menambah percaya diri ini yang langka banget ini ya. Makasih ya Bu Sri ya. Oke, sekali lagi deh dari bapak-bapak. Pak, kenapa memilih wirausaha Pak? Dengan Bapak siapa? Silakan. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Kenapa Pak Nurdin milih wirausaha? Karena hobi. Ya, nah, kalau boleh tahu usahanya apa Pak? Jualan kaos kaki. Jualan kaos kaki. Plus jualan kaos kaki. Oke. Terus ini membantu orang tua, jualan nasi kuning gitu. Sebetulnya hobinya emang ke food gitu, ke masakan lah gitu. Sering jualan catering. Iya cateringan. Pernah juga jualan lumpia basah gitu. Kalau ada acara-acara jadi ikat RW, saya suka jualan lumpia basah. Oke. Jadi hobi dan membantu keluarga. Tepuk tangan dong buat Pak Nurdin. Si ibu ini kayaknya mau ngomong deh Bu. Kenapa Bu milih wirausaha Bu? Dengan ibu siapa? Ibu Novi. Ibu Novi. Enggak apa Bu? kalau beliau ya itu kan hobi katanya, berarti kan hobi itu dia gemar. Kalau saya sih bakat. Bakat ya. Bakat kubutu. Bakat kubutu, mantap. Satu bakat. Ya membantu juga usaha dengan usaha sampingan saya, membantu penghasilan untuk ya keluarga juga. Oke, gitu. Ibu kalau boleh tahu apa Bu usahanya Bu? Alhamdulillah tiap hari saya cateringan. Cateringan. Dan pizza. Bisa Bikin juga. pizza, ya. Oke, siap, mantap ya. Bakat dan membantu perekonomian keluarga. Buat tepuk tangan buat Bu Novi. Oke, ini kok tepuk tangannya yang meriah dong. Kayak gitu lah, ini banget ya, lemes banget ya. Oke. Coba langsung aja next. Kang Asep. Nah, betul ya, meningkatkan penghasilan keluarga, mengatur waktu dan fleksibilitas, betul nggak Bu? Betul ya, kemudian untuk mengembangkan keterampilan. Nah, kenapa keterampilan? Karena dalam wirausaha kan kadang-kadang kita dituntut untuk mengasah kemampuan. Catering, misalkan Bu Novi itu nggak akan laku nih kalau misalkan catering masakannya kurang enak, kemudian tidak higienis kan, otomatis kan mengasah keterampilan. Kemudian membangun jaringan yang luas. Setuju nggak? Pak Nurdin itu tadi jualan kaos kaki. Pasti itu jualan kaos kaki biasanya di mana Pak? Mohon maaf. Pasar tumpah. Nah itu kan pasti bakal ada jaringan-jaringannya Pak ya, entah itu antar sama pedagang, kemudian bisa bikin pasar sendiri juga dan banyak lagi. Intinya sih wirausaha ini itu adalah salah satu pilihan untuk kemudian kita dapat cuan, betul nggak? Betul, dapat cuan dengan waktu yang fleksibel. Nah makanya ini ibu-ibu yang di sini saya lihat tadi udah banyak banget produknya ya, udah di assessment juga sama Al Hilal. Mudah-mudahan nih yang di assessment ini tuh pada kepilih ya Teh Eci ya, kepilih untuk kemudian diberdayakan dengan maksimal. Intinya wirausaha itu insya Allah adalah pilihan yang tepat Bapak. Kan tadi kan sebelumnya Pak Hendra ya yang ngisi ya, beliau juga kan sama ya, wirausaha dari dulu banget tuh. Kisahnya itu menginspirasi banget gitu, panjang kali lebar kali tinggi sebenarnya ceritanya itu ya. Kalau diceritakan sadinten mah cekap gitu. Nah itu membuktikan kemudian bahwa dengan wirausaha kita punya kesempatan gitu untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menghasilkan cuan juga yang lebih baik juga ya, dan berkah tentunya ya Bu ya. Oke, lanjut lagi. Strategi. Nah ini sebenarnya bicara masalah strategi, sebenarnya tuh kadang-kadang tuh strategi A dan B itu nggak cocok di perusahaan, di usaha A, usaha B. Cuman kita berbagi aja ya Bu ya. Ini berdasarkan pengalaman juga. Yang pertama, identifikasi peluang usaha gitu. Kenapa harus diidentifikasi? Karena gini Bu, peluang usaha itu berbicarakan tentang ini kira-kira nih Bu Novi misalkan saya mau tahu Bu alasan Bu Novi kenapa usaha catering. Boleh buatin anak buat pengen tahu dulu nih kenapa Bu? Kalau catering kan itu kayaknya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang memang pasti orang itu makan. Makanya saya ambil itu. Selain memang dari awal saya memang berawalnya dari pizza dulu, karena pizza itu kebutuhannya bukan nggak tiap hari. Makanya saya dibantu dengan cateringan ini yang tiap hari. Wah, tiap hari ada insya Allah, walaupun cuman sedikit-sedikit. Intinya tadi peluangnya itu berarti karena tadi pizza itu nggak bisa setiap hari, setelah dijalanin apa nih kira-kira peluang usaha lain yang kemudian lebih sustainable, lebih berkelanjutan. Betul. Yaitu tadi catering anak sekolahan dan rumahan. Mantap, cerdas sekali Bu Novi, makasih. Tepuk tangan dong. Oke, yang lainnya deh, saya pengen tahu dengan ibu siapa Bu, mohon maaf.
Dengan Oda. Ibu Oda apa ada Bu usahanya Bu? Risol. Risol. Kenapa usaha risol Bu? Sebetulnya emang Bicara bukan risol. tentang identifikasi peluang usaha. Karena paling mudah ya. Paling Kayak- mudah. Emang paling mudah gitu Bu? Mudah ya? Oh, Mudah. mantap. Mudah apa nih? Mudah untuk bikinnya, Oke, tapi untuk memasarkannya itu sebetulnya masih belum karena mudahnya untuk membuat risol, jadi banyak yang membuat risol juga. Oke. Kalau Iya. selama ini apa Bu? Pemasarannya kemana mohon maaf? Hanya dari mulut ke mulut aja sih sebetulnya. Dari mulut. Oke, Iya. masih dari mulut ke mulut. Iya betul. Oke. Terus sebetulnya catering juga, cuma Catering juga ini banyak yang catering ya. Jangan-jangan nanti kafe Boska ini juga bisa pesan catering ke ibu-ibu ya? boleh. Dengan Oke. senang hati. Dengan senang hati. Ya, cuman ya itu masih belum terlalu besar gitu, Oke. cuma masih kecil-kecilan. Terus ya dari mulut ke mulut juga Dari mulut gitu, ke jadi mulut nggak juga. terlalu. Alasannya apa Bu ke catering tadi? Alasannya apa ya? Karena kebutuhan juga kali ya. Oke, sama dengan Bu Novi ya. Gitu. Karena bakat juga. Cuman juga. apa ya? Tadi teh identitas pengusaha. Iya. Ya karena paling mudah juga ya kayaknya mah. Karena banyaknya kegiatan Oke. sehingga di situ berarti membutuhkan. Oke, Pak. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Udah tepuk tangan dong. Betul ya. Tadi berbicara tentang identifikasi peluang usaha tuh sesederhana itu. Ini kira-kira usaha apa nih yang bagus dan kemudian masyarakat dibutuhin. Tapi kalau semuanya juga usaha catering juga nggak baik juga ya, gitu. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di sini udah bisa menangkap bahwa kemudian kenapa saya harus usaha A, usaha B. Nah itu kan membaca lingkungan juga, membaca kemudian potensi pasar juga. Tadi mungkin ada masalah gimana pemasarannya segala macam kayak gitu. Nah itu yang kemudian mungkin harus dibedah ya lebih dalam. Nanti kita masuk ke sesi sharing ya Bu ya terkait pemasaran. Kemudian kedua, membuat rencana bisnis sederhana. Kita kalau misalkan skala UMKM kayak gini, rencana bisnis itu nggak usah muluk-muluk Bu. Rencana bisnis itu paling banget langkah sederhananya itu adalah kenapa tadi ya, misalkan catering, kenapa usaha catering, rencananya kayak gimana, pemasarannya ke siapa gitu, pasarnya di mana. Kan setiap produk itu yakin pasti ada pasarnya ya Bu ya. Betul nggak? Betul. Tas aja ya Bu ya. Ibu tahu nggak tas yang dipakai sama Lesti Kejora berapa harganya? Tahu nggak? Berapa? Nah betul. Berarti Bu Novi itu fansnya Lesti Kejora ya. Betul Bu. Ternyata ada pasarnya juga ya. Ada muncul kita mah kanggo naon 350 juta ada gitu-gitu kan leresnya. Gitu. Beli merek, kemudian beli kepuasan juga ya, penghargaan terhadap diri cenanya self reward. Intinya apa? Setiap barang, setiap produk berapapun harganya itu ada pasarnya. Kayak gitu. Pasti ada pasarnya. Kemudian tinggalkan keterampilan dan pengetahuan. Penting nggak Bu nih? Penting kan? Harus upgrade diri. Kemudian bagaimana caranya tadi risoles itu tidak gitu-gitu aja. Misalkan biasanya mah isi wortel aja sama bihun. Misalkan ini mah kan bisa divariasikan ya. Bu Tina itu membuat risoles isinya tuh ada pisang coklat ya Bu ya. Kalau nggak salah ya, pisang coklat juga ada. Jadi nggak hanya yang pedas, yang asin, ternyata pisang coklat. Ya yang manis juga bisa. Nah itu kan harus juga kemudian terampil dan kemudian mengetahui ilmunya ya untuk upgrade produk. Jadi inovatif betul Bu. Terong apa Bu? Manisan. Manisan di bawah nggak Bu? Oh enggak. Nanti mah di bawah ya Bu ya. Siap. Mantepnya. Kayak gitu kan terong, manisan terong yang tadinya biasanya balado, kemudian ini di manisan. Itu kan perlu strategi khusus ya Bu ya untuk ngebuatnya. Oke. Kerupuk daun kelor, apalagi tuh Bu? Oh daun kelor di kiripik gitu ya, kayak bayam gitu. Oh beda. Produknya kada dicanak kayak mah Bu, awin tengah awang-awang. Tidak ada pembahasan. Siap. Nanti kedepannya dikasih tahu Teh Eci harus membawa produk, biar kemudian kita tahu ya. Gitu. Oke. Kemudian pemasaran dan promosi yang efektif. Nah ini gimana sih Kang? Ini kadang-kadang kita bingung masarnya kayak gimana. Dari Solos teh udah bagus, tapi kamana tah masar kenana catering teh udah bagus, kamana masar kenana, betul nggak Bu? Kadang-kadang kan kita bertanya-tanya kan tentang pemasaran yang efektif. Nah nanti kita sharing masuk ke betina ya Bu ya. Kemudian mengelola keuangan, penting nggak Bu mengelola keuangan? Penting. Jangan sampai uang usaha disatuin dengan uang rumah tangga. Coba
uang usahana masih kena nyampur sama uang rumah tangga? Coba berapa persen nih saya survei? Semuanya. Alasannya kenapa Bu? Disatu-satuin. Oh, penghasilannya dari situ. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Asep. Pak Asep. Biasanya kalau cemilannya Kang Bob itu. Apa tuh? Cemilan keripik. Wah, mantap. Keripik singkong ya. Ya saya bukan apa-apa ya. Uangnya nyampur antara Nyampur, uang. soal kita Bingung. Bingungnya gini. Apa namanya cara mengolahnya gimana? Kita kan modal dulu ya. Kalau mau jualan tuh kan modal dulu. Betul. Nah, ada modal otomatis kan kalau udah ada barang produksi otomatis kan kita nggak ada uang nih karena uangnya udah pakai modal. Nah, kita hasilnya itu pasti kembali ke keluarga Ke gitu. keluarga gitu. Ya sama modal juga gitu. Sama modal juga. Makan nggak Pak modalnya? Ya makan juga tapi kita sebelum itu kan belanja dulu. Belanja dulu. Buat usaha besok. Mantap. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Asep, Pak. Pak Asep, tepuk tangan dong buat Pak Asep. Oke. Nggak masalah keuangan keluarga sama keuangan usaha itu dicampurin nggak masalah. Cuman baiknya itu gini Bu, ada yang bikin pembukuan sederhana nggak di sini? Ada. Udah ya? Nah, suka dipraktekin nggak ke manajemen buku keuangan yang sederhananya? Enggak. Tulis aja dapat segini tapi tetap uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Betul ya Bu ya? Betul. Nggak masalah Bu, Bapak. Jadi gini, manajemen keuangan di sini kita skala UMKM itu nggak perlu bagus-bagus banget. Yang penting ada pemasukan, pengeluaran, betul ya? Pemasukan kan ada buku kas ya, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada sisa saldo kayak gitu ya. Nggak masalah Kang Isep, saya mah udah hidupnya juga dari sana, ya nggak apa-apa juga. Misal Pak Asep tuh tadi misalkan pembelanjaan untuk keripik itu totalnya misalkan 500.000 ya misalkan. Kemudian nanti ketika dijual misalkan dapatnya 700.000 pemasukan ya gitu kan. Pemasukannya tadi kan pembelian berapa? 500.000, pemasukan misalkan 700.000, berarti sisa dapat untungnya berapa? 200.000. Baiknya walaupun dipakai untuk kehidupan, kita ngambilnya tuh yang 200.000-nya itu Bapak Ibu, tapi tetap ditulis ke pengeluarannya tulis misalkan gaji owner, boleh nggak? Boleh, betul nggak? Yang penting dicatat, betul kan? Gimana? Sepakat nggak bikin keuangan sederhana? Kita harus ada sesi yang lebih detail sih kalau misalkan keuangan sederhana, sehingga ini tuh nggak nyampur. Yang kadang-kadang UMKM lakukan itu adalah uang ini apa tuh, uang untung habis, modal habis, betul nggak? Betul. Itu aja. Nah, sehari dua hari, berarti itu tandanya nggak boleh nggak jualan berarti ya. Sebenarnya ada manajemen sederhananya terkait pengelolaan keuangan itu Bu, sehingga kita nggak boncos terus. Yang penting itu tercatat di buku kas itu pemasukan, pengeluaran, sisa. Nah, ketika misalkan diambil untuk kebutuhan keluarga, misalkan aduh, ya kudu meser gas 25.000 misalkannya, gas si melon. Eta ngambil aja dari situ nggak apa-apa, tapi ditulis. Nah, gitu. Mau nggak belajar nulis kayak gitu? Atau lihat? Siapa tahu dengan kita tertib menuliskan kayak gitu, mudah-mudahan usaha kita semakin besar, betul nggak? Betul. Belajar dari Pak Hendra. Pak Hendra itu sharing ke saya terkait usaha sekecil apapun tuh yang jelas tuh ada tulisan yang kayak gitu. Tulisan-tulisan catatan kayak gitu tuh membawa kita kepada gini Bu. Tulisan yang kayak gitu kan sebenarnya data, betul nggak? Kita bisa tahu nggak untung ruginya itu dari catatan itu. Ya kan, kita untung atau rugi sih sebenarnya jualan ini, misalkan kayak gitu. Ketika misalkan kita udah tahu manajemen keuangan sederhana itu data tersebut, kita bisa ngambil keputusan dari data tersebut. Apakah bisnis kita mau di-upgrade misalkan ke bisnis yang lebih besar atau bagaimana. Intinya kita perlu manajemen keuangan. Jadi ente asal-asalan gitu atau sih masa ini udah rezeki mati Allah cenah kitunya, betul enggak? Ya emang betul, rezeki itu tuh dari Allah, apalagi kalau kita ngaturnya dengan baik itu akan berlipat-lipat, betul nggak? Betul. Kumaha Ibu cenah Bu Nopi mbae nyarios cenah. Kumaha Bu? Kadang gini ya, mungkin merasa usahanya masih kecil, kadang dibawa malas dan dibawa lupa. Nah,
Kan kita misalkan belanjanya di pasar tradisional ya, tidak ada bonnya. Suka lupa kan ya, apa aja tadi dibeli, berapa ya tadi kita dibeli, lupa aja. Apalagi sudah capek ke dapur masak sendiri. Memang itu kalau manajemen keuangan harusnya terpisah, jangan orangnya itu misalkan dengan anak atau siapa yang yang mencatat. Kalau segala rupa sendiri, ya itu karena udah capek duluan, makanya lupa dan malas gitu. Lupa dan malas. Berarti barho, tahu nggak barho? Apa artinya? Bubar poho. Nggak apa-apa Bu, intinya sebenarnya ya betul ya, kemalasan yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya tuh hal yang kemudian sebenarnya bisa kita lawan, tapi Kang Isep tidak sesederhana itu. Betul, butuh Bu, kebiasaan baik itu harus bertahan. Menurut penelitian, yang salah satu penelitian, kebiasaan baik itu harus bertahan minimal 40 hari. Makanya kan suka ada yang riyado nih kan, 40 hari mengamalkan sholat, misalkan sholat tahajud 40 hari. Nanti di hari ke-41-nya tuh nagih Bu, karena udah jadi habit. Nah, udah jadi habit. Ketika tidak dilakukan teh asa ada yang kurang. Betul nggak? Betul. Nah, harus kuat dulu. Gimana challenge diri kita, bagaimana 40 hari itu kita berupaya untuk mengkonsistenkan kebaikan kayak gitu. Jadi ya itu butuh proses juga. Jadi pengusaha yang sukses kan tidak bisa dengan rebahan-rebahan aja ya. Betul, kayak pengusaha online itu kelihatannya aja rebahan-rebahan, padahal mereka tuh malam-malam ngatur iklan segala macam. Ini gimana caranya, kita nggak tahu aja di belakangnya kayak gitu. Kemudian bagaimana naikin followers, naikin, kan ada yang suka live nggak? Live ada ya? Ibu suka live apa Bu? Di TikTok. Sekarang TikToknya udah ditutup ya Bu, pindah ke mana? Oh masih ada. Oh masih. Oh nggak ada keranjang kuning. Keranjangnya berubah jadi warna apa Bu? Oh Shopee berarti ya. Oke. Intinya betul ya Bu ya. Hal-hal yang kayak gitu yang kadang kita nggak tahu. Untuk untuk kemudian menghindari kemalasan, konsisten. Kan tadi 40 hari melakukan hal yang positif tadi. Kalau misalkan ibu-ibu udah biasa nulis tuh hal-hal yang kayak gitu, keuangan, insya Allah nanti akan ada yang kurang kalau nggak ditulisin gitu. Nah, iya udah biasa kayak gitu. Yang suka puasa Senin Kamis udah 1 tahun itu biasanya tuh dia itu langgeng gitu. Jadi ketika Senin nggak puasa teh asa berdosa teh dengan Bu, betul nggak? Ada nggak yang suka puasa Senin Kamis di sini? Abimah datang. Ada nggak? Ada ya. Nah gitu. Jadi biasanya tuh nagih dan asa ada yang kurang kalau dilakuin. Begitupun juga tadi kan mencatat keuangan kayak gitu hal yang baik ya. Gitu. Oke lanjut Kang Asep. Nah tadi udah dijelasin juga tadi, terus lanjutin kan terakhir kan. Nah contoh ide peluang usaha ya, ini kita bisa frozen food, bisnis bekal anak sekolah kayak Bu Novi tadi ya, kemudian bisnis jasa mencuci setrika. Ini peluang skala rumah tangga. Kemarin itu ini kita ini aja ya, nggak harus seperti ini, bisnis air galon isi ulang dan banyak lainnya ya. Tadi ada keripik, ada kaos kaki. Intinya usaha itu nggak harus yang kemudian kata orang keren gitu. Aduh usaha yang keren itu apa ya di zaman kekinian? Nah, nggak perlu Bu. Usaha yang keren itu adalah usaha yang ngasilin cuan. Udah Kak, usaha yang keren itu apa? Ya udah usaha yang ngasilin cuan, apapun itu yang penting halal ya. Yang penting halal. Jadi kalau masalah produk kita bisa menyesuaikan. Tadi dikaitkan dengan identifikasi peluang usaha. Lanjut Kang. Nah, ini simpulannya itu tadi ya. Wirausaha dapat menjadi strategi yang efektif untuk menambah penghasilan keluarga. Kemudian terkait dengan peluang usaha, ini sesuaikan dengan langkah-langkah strategis untuk kemudian memulai usaha. Jangan lupa untuk terus meningkatkan keterampilan ya dan pengetahuan biar bisnisnya itu terus-terusan bisa bisa sustain, bisa berkelanjutan dan mengelola keuangan dengan bijak. Terakhir, dengan kerja keras ya kemudian kita bisa mencapai kesuksesan. Nah ini nih, just do it now dan do the best. Tahu nggak Hartosna Bu? Just do it apa? Orang just banyak, orang pakai just banyak duit. Masa just do it itu lakukan ya, do it now itu lakukan sekarang ya. Jadi jangan banyak nunggu-nunggu. Hanya kan kadang-kadang kita banyak rencana ya Bu ya, baru itu mulai itu ya, betul nggak? Haben we ikutan seminar, ada nggak yang kayak gitu?
Nah, sebenarnya saya paling nggak kurang suka dengan kegiatan seminar usaha yang terus-terusan terus. Ikutan seminar baru usaha-usaha. Nah, do it now ini teh lakukan sekarang. Ibu kalau banyak ikutan seminar-seminar itu nanti malah overthinking, nggak mulai-mulai, betul nggak? Apa? Nah, iya betul. Yang penting praktek Ibu. Ketika nggak masalah ikutan seminar, tapi sembari kita praktek ya. Jangan hanya ikutan seminar terus. Ada loh yang ikutan seminar, terus saben. Bari kapan mulai usahanya? Ah nanti sayanya masih belum mantep gini strategi terus. Isi ilmunya masih kurang. Jadi jangan menunggu sempurna ya. Kenapa Bu? Mau sharing katanya Bu? Silakan. Punten Bu, mangga. Prakteknya sementara kita kalau ada pesanan aja. Ah nggak apa-apa. Yang penting kan praktek Bu. Ya. Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Tika. Ibu Tika itu usahanya apa? Iya. Sementara masih by order gitu, by PO gitu ya Bu ya. Oh kalau lebaran baru. Nah itu berarti mungkin nanti bisa dicari tuh. Nanti sharing-sharing Bu Tina gimana caranya biar enggak cuman bulan puasa aja jualan teh gitu ya Bu ya. Kayak gitu. Kemudian do the best. Tahu nggak do the best artinya? Lakukan yang terbaik. Salah satunya tadi ketika kita pengen mengistiqomahkan kebaikan, melakukan pencatatan keuangan, itu kita harus do the best dalam segi apapun. Kadang-kadang kita udah merasa melakukan hal yang terbaik dalam diri kita padahal kita belum apa-apa. Misalkan Bu siapa tadi teh? Bu Odah misalkan jualan di Soles. Saya mah bingung ngisi pemasarannya. Misalkan Ibu yang dilakuin udah apa aja? Segala rupa pokoknya dilakukan tapi hasilnya misalkan. Aya teh nu kitu. Nah, ini kita udah ngelakuin yang terbaik belum nih versi diri kita? Belum ya Bu ya? Nah, Bu Odah mengakui belum melakukan yang terbaik. Intinya kita do the best di sini tuh lebih kepada keluarkan kemampuan terbaik kita. Itu keluarkan kemampuan terbaik yang kita yang sebenarnya tuh banyak banget kayak Bu Tina. Nanti Bu Tina bisa sharing ya Bu gimana caranya menghadapi penolakan ketika Ibu nitipin barang-barang ke warung. Kan sebenarnya ketika nitipin barang ke warung atau ke koperasi atau ke kantin, ketika ada penolakan itu sesuatu yang menyebalkan, betul nggak? Betul kan? Buat down juga kan? Ah, nggak usah mau usaha rek. Iya deh rek. Nggak usah digawe atau kumaha kan? Kadang-kadang kita kayak gitu ya. Ya gitu. Nah padahal kita belum melakukan hal terbaik versi diri kita. Siapa tahu Allah itu lebih menyukai kita yang berjuang habis-habisan melakukan yang terbaik, belum 100% versi terbaik diri kita. Kayak ini Bu, kisahnya Bunda Hajar ya. Bolak-balik bukit apa? Sofa dan Marwah. Itu untuk nyari apa? Nyari air. Keluarnya dari mana? Kaki Ismail, bukan dari Bukit Sofa, bukan juga dari Bukit Marwah. Berarti Allah itu ingin melihat Bunda Hajar usaha dulu, betul nggak? Usaha dulu tuh, usaha nggak sih nih? Nah kalau udah di titik terendah, udah usaha, udah do the best dengan baik, ternyata si airnya teh jam-jamnya teh muncul dari kaki Ismail. Begitupun juga kehidupan kita Bu. Kalau misalkan Ibu misalkan satu kantin udah nyerah, orang nggak mau usaha nyeri hati cina ditolak ku si Ibu ya misalkan kayak gitu. Bu Tina nggak akan bertahan sampai sekarang kalau Bu Tina langsung kemudian ketika mengalami penolakan langsung down gitu. Karena dalam di kehidupan mah Bu, penolakan dan penerimaan adalah hal yang pasti. Betul nggak? Kita kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diterima. Tapi insya Allah kalau misalkan kita udah do the best, udah melakukan yang terbaik, mudah-mudahan peluang diterimanya atau peluang kita menjadi berusaha yang suksesnya lebih besar ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah ini gitu aja sih paling Teh Eci, kita masuk ke sesi sharing aja kali ya. Oke silakan. Kita kedatangan ini Bu, pelaku usaha Bu Tina ini tuh sama Al Hilal itu udah lama banget ya Bu ya. Udah berapa lama Bu sama Al Hilal Bu? Dari 2013. Baru 2013, sekarang 2023. Berarti udah berapa? Tahun. 10 tahun. Bu Tina ini tuh salah satu, ada nggak Bu? Tes. Oh punten ini aja Bu. Nah, salah satu ibu wali santri anak yatim. Nah, di Al Hilal itu kita tidak hanya memberdayakan anak yatim melalui pendidikan, tapi kita juga memberdayakan wali santrinya, ibunya.
wali santri. Kenapa disebut wali santri yatim? Karena Bu Tina itu adalah orang tua dari salah satu anak yatim binaan Al Hilal. Al Hilal itu selain ke santri juga memberdayakan wali santrinya untuk kemudian bisa lebih apa ya Bu ya, berkembang ya Bu ya, tidak hanya menjadi orang yang dengan prinsip tangan di bawah, tapi bagaimana caranya bisa menjadi tangan di atas, from mustahik to muzaki ya Bu ya. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Oke, Bu Tina, kita ngobrol-ngobrol nih. Bu Tina mulai usaha tahun berapa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Perkenalkan. Boleh. Nama saya Ibu Tina. Bergabung di Al Hilal dari 2013. Anak saya 3. Dulu pertama ditinggalkan ayahnya tuh waktu umur 14 bulan. Sekarang udah 11 tahun, yang paling kecil ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah masih bergabung Di Al Hilal ya. Ya alhamdulillah semenjak bergabung dengan Al Hilal banyak terbantu, baik materi, support ya. Awalnya ditinggalkan almarhum tuh down ya. Down banget Iya. gitu ya. Alhamdulillah qadarullah dipertemukan dengan Al Hilal dan sampai sekarang alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dong. Oke, Bu Tina. Bu Tina ini berarti menjadi single fighter itu udah berapa lama ya Bu ya? Tahun berapa Bu? Mohon maaf suami meninggal. Ya 2013. Oh 2013 ya udah 10 tahun. Udah 10 tahun Bu Tina itu Sekitar kemudian bulan April. Nah, berbicara tadi tentang peluang tentang kenapa jadi wirausaha, Bu Tina apa tuh Bu alasannya? Kenapa Bu Tina ini tuh punya usaha frozen food, catering ya Bu ya? Sama apa Bu? Jasa setrika. Jasa setrika juga. Nah, jadi macam-macam ya, jadi banyak. Tapi alhamdulillah semakin kesini semakin berkembang ya Bu ya. Semakin berkembang. Ibu kenapa Bu? Boleh cerita nggak alasan kenapa Ibu berwirausaha Bu? Ketika ditinggalin suami, kemudian kenapa nggak kerja aja? Kenapa nggak yang kemudian apa gitu selain wirausaha? Kenapa Bu? Alasannya ya karena butuh ya. Ya, okay. Yang kedua, kenapa saya memilih untuk berwirausaha tidak bekerja, karena waktu itu anak saya masih pada kecil. Dan saya berpikir bagaimana caranya menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi anak-anak masih terperhatikan gitu ya. Jadi saya mencoba dari usaha kecil dulu ya Bu ya, di depan rumah berjualan. Yang saya bisa tapi ya waktu itu ya bikin apa? Jatuh bangun. Bikin apa Bu? Udah pertama segala. Kali? Udah segala macam. Ya. Apa Bu pertama kali? Pertama kali ya itu makanan sayur cateringan ya di rumah. Tapi ya ada sisa, kadang aduh bingung ini sisanya gimana gitu. Nah ganti lagi usaha. Sekarang konsisten di frozen food sama catering. Ya, soalnya kan kalau catering terus terang uangnya lumayan ya. Misalnya capeknya sehari bisa buat beberapa hari gitu ya. Nah, kenapa saya pilih frozen food? Karena waktu catering nggak ada, saya bikin frozen food sebanyak-banyaknya, masukin freezer udah kan aman ya. Jadi saya juga pilih setrika itu untuk menopang modal. Mantap. Jadi iya kan kalau dari dari frozen food juga sedikit ya Bu ya untungnya. Gimana nih caranya cari modal tapi nggak minjem? Ya terus terang ya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah minjem untuk modal ya. Kalau ada bantuan mungkin saya terima, tapi saya nggak pernah pinjam sana sini buat modal. Soalnya saya ya itu jadi nggak menyatukan modal sama buat makan. Dipraktekkan berarti Ibu ya manajemen keuangan. Jadi kalau catering sharing ya Bu ya. Sharing aja. Jadi gimana Bu? Kalau catering itu begitu udah belanja langsung catat. Jadi di buku acak-acakan aja dulu ya. Nah jadi nanti kalau udah tenang baru kita hitung nih. Pokoknya uang catering misalkan itu udah pasti ya. Orderan misalnya 1 juta misalkan. Itu dipisahkan uangnya gitu. Kalau saya prinsipnya gitu ya Bu ya. Jadi belanja catering khusus dari situ. Jadi nanti terakhir belanja udah semuanya belanja ada sisa berapa. Terus nanti dicocokkan sama belanja berapa. Nah gitu jadi alhamdulillah sampai sekarang belum pernah minjem buat modal. Alhamdulillah.
Oke. Walaupun kepake saya minjem. Jadi kalau sisanya buat makan, kalau itu minjem, nanti kalau ada pemasukan dari setrika dibayar gitu. Jadi ya. Mantap, gitu intinya mantap. ya. Tepuk tangan dong buat Bu Tina. Oke, Bu Tina nih tadi terkait pemasaran tadi kan banyak banget ya. Iya. Ibu kan sebenarnya jualan frozen food juga ada resource juga kan. Iya. Terkait pemasaran kayak gimana Bu nih, biar kemudian bisa sharing. Iya. Apa Kalau yang Ibu lakuin gitu Bu? Iya. Kalau pemasaran saya meluaskan jaringan, ya intinya itu ya, komunitas gitu kan. Minta-minta nomor telepon, padahal emang mau nyimpen gitu, buat biar dilihat statusnya ya. Atau tapi kadang kalau di status juga Bu, kadang cuma ditoong. Ya, dilihat aja ya kadang-kadang. Terus gimana caranya biar closing? Biar pasti kan ya, nggak cuma nunggu aja. Kan capek ya nunggu, tapi nggak ada yang Order. masuk, chat masuk. Saya suka di japri aja langsung. Jadi kadang yang tadinya nggak mau beli juga, ya jadi beli biar 1 pak atau 2 pak gitu. Iya, betul. Jadi yang intinya kita harus berani aja gitu, Oke, nggak oke. tahu malu. Kenapa? Iya. Iya, yang penting kita udah nyimpen nomor telepon, kita juga minta disimpenin sama itu, insya Allah pas. Ya, saya juga sih enggak sih kalau jualan ke rumah-rumah gitu, paling saya nitip ke warung-warung, Oke. sama ya itu lewat HP aja. Iya. Oke, Betul. nih, ini saya punya produk ini nih, Iya. Oke. Kalau enggak gitu juga udah dikirimin gambar udah tahu gitu. Iya, Oh betul. maaf Bu, enggak kan. Jadi kan pasti ya, jadi kita enggak nunggu gitu. Jadi ya gitu. Jadi tadi ya, Ibu Tina tuh berarti saya simpulkan ketika misalkan strategi marketing kita nggak muluk-muluk, ada yang offline-nya nyimpen-nyimpenin ke warung ya Bu ya. warung, ya. Ada yang online-nya juga by status WA kemudian japri. Nah, itu kan sebenarnya versi terbaik dari Bu Tina ya. Nah, masing-masing dari ibu-ibu, bapak-bapak bisa mempraktekkan juga dengan pasti tahu lah ketika misalkan tadi Bu Oda udah tahu bahwa saya tuh belum mengupayakan yang terbaik. Nah, ketika misalkan pengen melakukan yang terbaik tadi bisa dilakukan juga. Oh, ternyata Bu Tina itu sampai nyari kantin-kantin, sampai nyari warung-warung yang kemudian bisa menerima produknya. Penolakan-penolakan ya diterima aja dengan baik juga, dihadapi juga dengan baik dan bahkan itu mungkin bagian dari proses ya Bu ya. Betul. Bagian dari proses. Dan yang saya unikkan tadi Kang Isep, kalau Kang Isep kan kalau saya kan memang jualan di status WA itu di status WA aja Bu. Nah, prinsip saya ketika saya posting jualan itu dari sekian ratus yang ngelihat SW saya, misalkan yang lihat SW itu ada 600-an ya Bu ya, karena kontak saya ribuan. Nah dari 600-an kayak gitu tuh pasti ada yang closing. Kalau saya kayak gitu, jadi udah kayak algoritmanya gitu, dan saya udah yakin aja udah yakin pasti ada yang closing. Yang closing itu gini, ketika nanya-nanya aja banyak nih yang nanya-nanya, ternyata nggak cocok misalkan harganya. Nah ketika misalkan ada dari sekian puluh yang nanya tuh pasti akan ada yang closing. Tapi uniknya Bu Tina itu di japri ternyata, karena biar lebih itu, misal japrinya tapi jangan japri nyampah gitu ya Bu ya. Japrinya disapa, misalkan assalamualaikum Ibu, ini saya punya produk gini-gini kayak gitu. Oke, makasih Bu Tina udah sharing banyak ya. TC masih panjang nggak? Berapa menit lagi? Oh 3 menit lagi. Oh belum sharing. Sesi tanya jawab, closing statement 5 menit lagi, 2 penanya. Oke, terima kasih. Siap. Tadinya mau ice breaking, nggak jadi dong. Ice breakingnya lain kali aja ya Bu ya. Oke, closing statement 5 menit. Oke, Bu Tina. Tadi minta sharing Tina produknya apa? Kalau saya tuh Bu bergerak di elektronik Bu. Elektronik, HP dan laptop kebanyakan. Itu proses perizinan PT perseorangan ya Bu ya, lagi proses. Kemudian juga lagi proses izin OJK juga, karena saya itu nggak hanya cash tapi ada kreditnya. Kreditnya tuh pakai akad murabahah kayak gitu. Alhamdulillah pasar saya sebenarnya ya dari circle-nya Al Hilal, banyaknya dari circle Al Hilal ya Bu ya, ada donatur, ada relawan, ada banyak, ada orang tua santri, ada circle di komunitas segala macam kayak gitu. Saya udah mau 6 tahun Bu usaha. Alhamdulillah sih, tapi kita masih Bandung Raya Bu, Bandung Raya. Jadi saya tuh hanya melayani Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Cimahi dan KBB.
gitu, karena Bandung Raya itu ya, Bandung Raya. Dan alhamdulillah sih bertahan sampai sekarang Bu. Dengan tanya prinsip-prinsip kayak Bu Tina itu, intinya sih Bu, kalau dalam menjalani usaha yang saya rasakan, nggak apa-apa kita ngejalanin udah gonta-ganti. Saya juga sama Bu. Dulu ketika saya di Unpad itu saya jualan segala macam Bu. Pada akhirnya misalkan saya dipertemukan dengan peluang usaha elektronik ini, berarti saya memang matchnya di sini. Jadi ibu-ibu bisa ngeliling-ngeliling juga nggak masalah. Yang tadinya jualan apa, pada akhirnya kayak Bu Tina kan, matuh aja jualan ini kayak gitu. Intinya sih kita harus istiqomah ya, istiqomah untuk bisa melakukannya dengan versi terbaik kita. Karena saya ini diminta closing statement, Bu Tina ada ini nggak Bu? Pernyataan untuk memotivasi nih. Sebenarnya kan ibu-ibu ini udah sama bapak-bapak ini udah berwirausaha nih. Closing statement dari Bu Tina nih buat para pelaku usaha. Sama juga closing statement buat kita juga gitu Bu. Buat Bu Tina sendiri apa nih Bu? Ya, pesan saya ya untuk para wirausaha, jangan cepat menyerah, jangan ada kata capek ya, dan terus bergerak gitu. Terus bergerak. Jadi jangan kalau udah ini udahlah malas capek gitu. Tapi bergerak terus ya. Insya Allah pasti Allah ngasih jalan ya. Ya, gitu aja. Jangan asa aja yang penting. Mantap. Terus bergerak ya. Kata-katanya tuh terus bergerak. Berarti kok tadi saya perasaan bikin SW tentang terus bergerak ya. Nyambung juga ya. Intinya tuh ada kaidah Bu dalam bahasa Arab itu fil harokah barokah. Dalam pergerakan itu ada keberkahan. Nah, itu yang kemudian harus dipatenkan dalam diri kita. Yang penting itu gerak dulu gitu. Tadi ya kan kisahnya tadi Bunda Siti Hajar itu kan untuk ibroh kita juga. Bahwa kemudian yang penting kata Allah tuh kamu gerak gak sih atau diem aja gitu. Ternyata udah 7 kali baru keluar hasilnya, nggak masalah gitu. Yang penting tadi Ibu ya gerak dulu. Berarti kita harus terus bergerak ya Bu ya. Bergerak. Terus bergerak. Oke, terima kasih. Apa? Menyerah berarti mati. Lelah boleh tapi tidak boleh menyerah. Oh. Oke, mantap. Harus istiqomah. Oke, jadi bergerak dan istiqomah gitu ya Bu ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Kita ada season pertanyaan 2 penanya dibatasi. Ada boleh Ibu Odah sama ada 3 ini. Bu Odah nggak apa-apa ya. Bu Odah, Bu Tika sama Bu Novi. Silakan Ibu namutela. Punten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan gini Pak ya, untuk pemasaran ini ya. Saya pernah jualan, kemudian dulu itu bawang merah ya. Kemudian saya share di grup-grup, berapa grup gitu ya. Ternyata banyak yang mau. Cuman kan dalam 1 kilonya itu kita hanya dapat 2.000 kalau nggak salah itu kan. Sedangkan yang memesan itu dari beberapa daerah banyak gitu ya. Emang sekitaran Bandung. Nah jadi terpikir kalau pakai ongkir mereka nggak mau gitu ya, jadi pengennya utuh segitu gitu. Nah, sedangkan saya nggak punya kendaraan Pak, otomatis kan harus naik ojek sana sini ataupun naik angkot, berarti ongkosnya lebih besar dibanding keuntungannya. Nah itu yang kadang-kadang saya memikirkan kalau misalnya memasarkan itu, nanti kalau misalnya dari daerah yang jauh, saya gimana ngasih ngirimnya gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya ada transportasi yang lebih murah mungkin kita masih bisa memikirkannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya jadi nggak ada untung gitu ya, Bu, ya? Gitu ya, ada rugi. Oke, nanti kita bisa sharing ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Odah. Kita tampung dulu ya. Kemudian ke Bu Tika. Silakan Ibu punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kalau saya kan senangnya inovasi gitu ya. Jadi produk saya itu tidak mau pasaran. Oke. Ya seperti tadi saya bikin manisan terong ungu, kerupuk daun kelor, terus lapis legit singkong bahan dari singkong gitu ya. Jadi begini, ya saya tuh pesanan tuh kalau lebaran saja banyaknya. Bagaimana caranya supaya memasarkan produk saya dikenal sama selain di medsos, selain di bazar gitu. Kadang-kadang saya supaya orang mengenal, saya ikut lombakan aja makanan saya, ya alhamdulillah suka juara 1 juga, alhamdulillah.
Cuman bagaimana caranya untuk ke depannya untuk memasarkan atau mengenalkan produk saya ke masyarakat. Itu kendala saya tuh itu. Siap. Biar mengenal produk saya, soalnya produk saya tidak pasaran gitu. Siap, oke. Terima Makasih kasih. Bu Tika. Terakhir, ya. Ada satu lagi. Ya maaf ya, ini banyak bertanya saya ya. Cuman ya mumpung kesempatan, jadi Mangga. biar bisa sedikit ya terbantu gitu. Ini bagaimana cara mengubah mindset saya ya. Selama ini saya kan bergerak kuliner itu atau catering itu hanya sebatas teman. Jadi yang kenal aja gitu ya. Kenal aja. Seperti betul tadi cuman di share-nya lewat status WA gitu. FB juga karena banyak yang nggak kenal kurang, jadi yang pesan itu tetap aja yang kenal lagi, sampai bahkan ada juga yang nawarin sebenarnya saya di kafe-kafe juga untuk ngisi atau membuka, tetapi saya selalu terpentok oleh pikiran-pikiran yang belum udah mikir takut rugi gitu. Takut rugi, takutnya nanti kalau seperti tadi ada yang bilang kan lebih baik jemput bola daripada kita ini ya. Cuman itu bagaimana cara mengubah pikiran saya seperti itu agar lebih luas lagi, ada trik-triknya enggak gitu ya. Supaya tidak hanya di satu titik aja, ya circle aja gitu. Oke, Ya, makasih. terima kasih Bu. Silakan. Bu Tina mau ngejawab dulu Bu, dari Bu Odah tadi Cina. Gimana caranya mengatasi ongkir ya? Kalau kita produknya segitu, ternyata lakunya banyak, tapi dah masyarakatnya nggak mau nih pakai ongkir. Gimana Bu Tina siasatinya? Kalau Bu Tina? Ya kalau saya ya sama sih, kalau jauh bingung juga ya Bu ya dari ongkirnya. Ya tapi yang dipastikan komunikasi sama yang belinya aja gitu. Oke. Iya, jadi saya pilih-pilih dulu lah, pilih-pilih yang bisa dijangkau Bisa gitu. dijangkau. Iya. Enggak Oke. juga menawarkan ke yang jauh gitu. Paling yang terjangkau aja dulu gitu. Oke. Iya. Berarti kalau kecuali kalau ongkirnya dia mau yang Iya, beli iya. ya. Betul. Iya. Ibu, dalam produk ini kita kadang-kadang tuh hanya harus punya bargaining position. Tahu nggak Bu bargaining position? Bargaining position itu gimana caranya orang tersebut membeli produk kita itu, harus kitanya juga harus punya daya tawar Bu. Daya tawar tuh gini, ketika Bu Odah menerapkan punten misalkan untuk ini teh Kecamatan Coblong ya. Misalkan yang belinya ke Kecamatan Cibiru misalkan kan tebihnya Bu ya. Gitu. Ini mah ada kena cas ongkir sekian misalkan kayak gitu. Nah, Ibu tuh harus tegas dalam hal itu menyampaikan kalau misalkan kita produk kita itu memang nilainya segitu, harganya segitu, tapi ketika misalkan di luar ongkir. Nah, atau gimana Kang Isep, ini mah zong lagi udah pada nggak mau. Nah, sederhana aja Bu, yang pada nggak mau itu berarti bukan pasar kita. Nah, itu. Paham nggak? Berarti bukan pasar kita. Saya ketika kredit laptop ataupun HP itu dari sekian puluhan yang nanya, itu pasti ada yang bilang kayak gini, kadang-kadang ya. Kang Isep kok murahan di Shopee Pay Later. Shopee Pay Later. Kok murahan di Shopee Pay Later? Iya dah, saya mah bukan Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu ya punyanya Shopee. Itu kan mungkin triliunan juga uangnya dari Cina segala macam kayak gitu. Ya saya di Kreasi Muamalah. Kalau saya nggak pernah ambil pusing Bu. Ketika misalkan orang tersebut membanding-bandingkan harga Kreasi Muamalah dengan yang lain, berarti itu bukan pasar saya. Sederhana. Itu berarti bukan pasarnya kita gitu. Orang-orang yang seperti itu berarti bukan pasarnya kita. Adapun kalau misalkan orang yang kemudian ya Kang di Shopee Pay Later mah kan akadnya seperti ini. Kalau di Akang jelas misalkan akadnya akad merubah dan lain sebagainya. Itu value saya yang saya jual gitu. Jadi kita harus punya bargain position di sana Bu. Maksud saya tuh ada garansi atau ada apapun kayak gitu. Ini rame sih soalnya Teh Eci nggak apa-apa Teh. Nggak apa-apa, nyambung soalnya. Oke. Nah, gini Bu, poinnya itu nggak harus orang-orang terdekat, nggak harus. Nah, misalkan di lingkungan, misalkan tadi sharing Bu Tina, karena Bu Tina baru bisa menjangkaunya orang-orang terdekat karena pusing ketika misalkan berkaitan dengan ongkir, kita punya strateginya tadi bargain position Bu. Ibu produknya apa? Mohon maaf.
makanan basah. Nah, misalkan ternyata misalkan orang-orang yang jauh itu misalkan tidak nggak mau ngebayar lebih untuk ongkir kayak gitu. Itu bagaimana strateginya? Satu tadi, terapkan bahwa memang orang yang menyukai produk kita itu berapapun juga akan dibayar, Bu, berapapun juga kayak gitu. Maksudnya tuh bukan berarti harga kita harus mahal, enggak. Itu tadi yang bergain position produk ya gitu. Kalau misalkan kita menentukan bahwa Bu Oda 1 kilo bawang merahnya tuh 50.000 misalkan, ongkir ke Cibiru tuh ya kalau pakai JNE misalkan 15.000 ya nggak apa-apa. Kalau orang tersebut pengen beli produknya Bu Oda, itu berarti dia akan bayar juga yang 15.000. Strategi lainnya, Bu, kita kan sekarang zaman teknologi ya, Bu ya. Sebenarnya Bu Oda tuh bisa masukin si bawang merah itu ke Shopee misalkan. Kok kita kayak disponsori Shopee sih? Enggak ya. Misal ya, Bu ya. Ya, misalkan. Terus kemudian bagaimana caranya? Ini bisa jadi strategi juga, Bu Oda. Jadi bagaimana gini, Bu. Coba lihat di Shopee bahkan daun apa tuh? Tahu nggak sih, Bu, daun bukan apa ya yang suka yang ini yang ya Allah, daun apa sih? Yang di kolam itu? Allah karim. Eceng gondok. Eceng gondok, temen saya ternyata jualan, dia di Solokan Jeruk, eceng gondok jualannya di mana? Di Shopee, coba, Bu. Jualan eceng gondok, kata saya itu bisa juga ya jualan eceng gondok. Nah, bisa juga, Bu, masukin barang ke nggak harus sebut merek ya, ke platform marketplace. Marketplace itu bisa jadi solusi untuk orang-orang yang pengen subsidi ongkir. Bisa juga kayak gitu. Ya, betul nggak? Sepakat ya? Oh, habis ya waktunya. Aduh, ini rame sih soalnya, jadi gimana? Udah habis di sesi yang lain ya. Sebentar Pak, sebentar. Kita nyambung ke yang Butika juga sama sebenarnya, nyambung ke pertanyaannya ini ya. Gimana caranya biar dikenal? Biar dikenal itu sebenarnya ya bagaimana produk Ibu tuh dikenalkan ke masyarakat luas. Ibu harus paham, Bu. Kan tadi kaidahnya apa? Setiap produk itu pasti ada pasarnya. Ibu pasarnya yang unik, misalkan ini kira-kira produk saya bagusnya di mana ya dijualnya. Misalkan Ibu itu karena misalkan khas nih manisan terong misalkan, itu bisa aja misalkan di tempat oleh-oleh, kerjasama sama orang-orang yang kemudian punya display untuk oleh-oleh. Bahkan terkait kafe-kafe kayak gini juga itu berpeluang juga, Bu, berpeluang untuk kemudian kita bisa masuk ke sana. Intinya Butika di sini tuh menentukan si produk ini tuh bagusnya di display di mana. Nah, di display di mana? Nah, produk ini tuh ketika kita tahu misalkan bagusnya di display di kafe, bagusnya di display di tempat oleh-oleh, kita samperin itu, Bu. Ibu belum punya tempat untuk oleh-oleh, ya udah kita pakai pola untuk bisa konsinyasi, nyari ke tempat-tempat itu. Konsinyasi, Ibu tahu nggak produk Hanaang? Tahu ya, produk Hanaang itu tadinya itu konsinyasi, Bu. Sekarang tuh jual lepas karena dia udah punya bergain position, pasar udah nerima. Kayak gitu. Nah, Ibu Tika juga bisa melakukan hal-hal yang kayak gitu. Intinya Ibu tidak harus mengandalkan bazar ataupun hal-hal yang sifatnya seremonial yang sesaat. Ibu juga bisa mengenalkan produk-produk Ibu ke tempat-tempat yang kemudian layaknya si manisan terong tuh ada di mana. Dan itu Ibu usaha untuk masuk ke sana gitu, Bu. Kayak gitu. Siap gak, Bu? Siap ya? Oke, satu lagi Bu Novi, sama sebenarnya nyambung ya, Bu ya. Ketika pengen nambah circle kayak gimana? Sebenarnya tadi sederhananya itu ketika pengen nambah pasar, kita juga kan harus tahu peluang untuk kemudian kayak gini, Bu ya. Sederhananya Ibu bikin catering ataupun snack. Ya, tidak hanya di situ-situ aja. Ibu sebenarnya bisa kerjasama banyak ya, Bu ya. Kayak misalkan peluang di desa di tempat tersebut ternyata misalkan ada universitas. Kita bisa kerjasama sama universitas. Ini ya, Bu ya, coba untuk menawarkan itu bagus daripada hanya berdiam diri gitu. Coba menawarkan kayak gimana? Misalkan saya kepikiran nanti Bu Tina dan kawan-kawan yang suka produksi snack, saya akan linkkan dengan organisasi-organisasi yang ada di kampus. Itu kan mereka kadang-kadang kan butuh supply snack juga untuk jualan. Bu Tina sebagai produsennya, mereka yang jualannya. Mereka nggak bikin, tapi mereka jualannya. Itu kan peluang usaha juga. Kayak gitu. Nah, gimana caranya biar bisa nambah tuh kayak gitu, Bu? Ibu tentuin pasarnya mau kemana, mau kerjasama dengan kantin kah? Ini kemarin saya dapat inspirasi banget, Bu. Ketika Majelis Taklim Al-Hilal di Cibiru ada yang jualan ini es kelapa kayak Hanaang kayak gitu, Bu. Tapi
ininya mirip banget tanah angkat tapi lebih bagus. Saya nanya sehari dapat ngejual berapa Pak? Sehari itu Kang Isep ngejual 400 cup. Wah itu lumayan. Kemana Pak kalau boleh tahu? Saya emang karena pasaran yang kayak gini bagusnya itu adalah orang-orang yang memang kampanyenya dia tuh bagus. Kampanyenya itu adalah minuman sehat tanpa pengawet. Kampanyenya itu. Nah dia itu benar-benar bagusnya produknya bagus, kemasannya bagus, produknya sehat lah looknya juga bagus. Dia masukin ke SDIT, SMPIT, SMAIT di Kota Bandung, dimasukin sama beliau. Pakai pakai kas yang ada S-nya itu, Bu. Kayak gitu. Box ya, cool box ya, betul ya, cool box. Kayak gitu. Dan itu bisa. Kenapa nggak milih ke SD negeri? Punten ya, bukan berarti mendiskriminasikan SD negeri. Karena si ibu tersebut tuh tahu Kak, pasaran yang kayak gini biasanya orang-orangnya yang menengah ke atas. Menengah ke atas itu biasanya ada di SDIT, SMPIT, SMAIT dan berhasil. Harganya 5.000 Bu. Dari si bapaknya 4.300 dijualnya tuh 5.000. Gitu. Ada juga yang ngejual 6.000. Intinya ketika kita pengen nambah circle kayak gitu, kita harus tahu Bu pasar si produk kita itu bagusnya dipasarin di mana, dan itu tuh kejar sama kita. Itu. Jangan kemudian takut nggak ada kenalan, di situ mau masuk ke sini. Kan kadang-kadang kita banyak keraguan, betul nggak? Setuju? Setuju. Yang kemudian itu kita perlu dobrak di sana. Kalau udah ngedobrak mah yakin deh. Pakai prinsipnya Bunda Hajar aja. 7 kali bolak-balik dapat. Kayak gitu, kita juga kan sama manusia ya. Ya, Allah nggak semata-mata memberikan ibroh kalau misalkan tidak bisa menginspirasi yang lainnya. Kayak gitu aja paling dari saya ya. Karena waktunya udah habis ya, udah di khusus. Enggak juga ya. Oke. Paling kayak gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini sharingnya bermanfaat. Ini kita mah sebenarnya apa yang kita lakuin aja. Saya tuh paling nggak bisa ngarang-ngarang sesuatu yang nggak pernah saya lakuin gitu Bu. Kalau saya kan biasanya kalau dilakuin mah lebih mengena, betul nggak? Kalau misalkan saya berteori ke sana kemari itu pusing gitu. Jadi lebih baik pengalaman gitu. Paling gitu aja dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Bu Tina ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? Oh, udah cukup. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Kang Isep Fauji dan juga Bu Tina yang sudah mengisi materi kedua pada siang hari ini.